Oke. Deng 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 deng. Deng. Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi bersama saya Heri dan Saya Willy. di Ngetekehu, ngobrolin teknologi, gaming dan hobi. Saya ngapain aja? Dan hari ini sesuai itu ya. Sesuai spoiler kemarin kita bakal bahas apa, Will? Xenoblade 3. Xenoblade 3. Isinya spoiler ya. Ya, spoiler talk. Xenoblade 3 dengan ekstra Xenoblade 2 dan 1 kali ya. Gue gak main yang satu sih. Coba gue tahu Ya kurang mungkin lebih ceritanya. Ya, kita mungkin bakal bahas Xenoblade 1, Xenoblade 2 sedikit, Ya. tapi overall bakal banyak spoiler Xenoblade 3. Bukan spoiler sih ya, pure spoiler sih ini. Iya, dan mungkin sedikit Xenosaga dan Xenogears. Gue nggak ngerti. Ya mungkin. Ya itulah. Oke. Jadi bagaimana Game of the Year, calon Game of the Year nih? Lu pasti menang. Bukan, Game of the Year dia masuk Game of the Year kan salah satu-satunya JRPG. GOTY ya? Iya, Masuk yang GOTY. kata gua ngarepin dia menang supaya lebih banyak JRPG kayak gini lagi. Iya. Nah, jadi langsung spoiler aja nih. Apa sih spoilernya sebenarnya? Banyak sebenarnya, tiap chapter itu tuh banyak revelasi kan. Mulai dari mana ya, gue juga bingung. Nggak mau. Chapter 1 beres kan ternyata mereka apa sih? Battle-nya buatan kan. Ternyata kan sama si Ya udah kita ceritain aja ceritanya ya. Ini Oke. pure spoiler ya. ya Jadi kan karakter utamanya lah si Noah tuh. Noah dan Mio. Noah dan Tepatnya Noah sih. Noah. Noah. Bener-bener Noah sih, soalnya bener-bener kayak begitu Mio-nya misah pun kita kan point of view-nya di Noah ya. Iya. Cutscene pertama apa sih? Gue lupa Yang dia waktu masih kecil kan ya? Ya, cutscene pertama kan ketika itu kan spoiler gede banget bahwa ternyata kan itu ketika Oh, itu dunianya mau dunia reset kan. Yang kedua datang ya? Ya, dunianya si Mio. Bentar ya. Anjing, langsung spoiler ya. Ya langsung spoiler dong. Si Noah teh berarti dunia ini kan? Noah itu dunia Xenoblade 1 kan? Dunianya si siapa? Di Xenoblade 1 tuh? Mekanis. Dan Zionis itu siapa? Tokoh utamanya? Suk. Dunianya Suk. Dunianya Suk. Makanya emang temanya yang si Noah itu kan lebih ke mekanis ya. Mekonis. Mekonis kan, yang Ya, hitam-hitam ya. kan. Emang dia bahkan desain-desain yang si pas dia Jogres itu apa namanya? Interlink itu kan mekonis banget kan. Mekanis. Desainnya itu mirip yang Xenoblade 1 kan. Robot-robot yang Xenoblade 1 lah. Ya pokoknya kelihatan dari sininya lah. Si meka-meka besarnya Ya, itu kan meka-meka kayak yang besar. jahatnya kan? Iya, kayak yang jahatnya. jahatnya waktu di Xenoblade 1 kan? Kalau yang di Xenoblade 2 itu dunianya si Suk gitu, dunianya si Rex ya. Pitra Mitra. Ya, Pyra sama Mitra. Pyra sama Mitra ya. Mitra. Si Dunia apa ya itu teh haremnya Rex lah anjing, si Rex anjing harem. Iya si Rex. Mantep ya bocah-bocah. Bocah anjing ujung-ujungnya harem dong, parah. Sama pedang ya. Sama pedang ya tiga. Tiga-tiganya pedang ya. Tiga-tiganya tuh siapa aja? Mio mah bukan. Hah? Mio mah bukan. Mio Mio Mia. lagi anjing. Si Rex kan Nia Nia mah kan bukan pedang. bukan. Dia pedang. Anjir gue lupa Dia pedang. Ternyata dia juga pedang ya. Dia flash eater. Iya, Pedang iya, yang iya. makan hati usernya, makanya kan jadi nggak hilang memori juga. Kan dia punya blade juga si Byakuya kan. Iya, setelah itu jadi dia pura-pura jadi human, padahal dia juga blade. 3 ya berarti tiga-tiganya pedang. Tiga-tiga seleranya pedang ya. Pira Mitra dihitung 2, dihitung 1. Ya udah misah. Kenapa dia nggak Akhirnya jadi? misah kan? Kenapa dia nggak jadi si Ijo aja ya? Si rambut kepang. Kalau hijau nggak jadi harem. Jadi Hatsune Miku. Hatsune Miku. Kenapa nggak hijaunya sekalian misah aja ya? Jadi haremnya nambah. Anjing serakah. Oke, balik lagi. Ya jadi kan itu pas awal itu kan ketika dunianya mau ngeriset kan sebenarnya kan. Bingung jelasinnya dari mana ya. Ya jadi sebenarnya kalau ngomongin spoiler dari awal kan pertamanya banget itu kan di Xenosaga sebenarnya. Hah? Iya.
Hah? Enggak lah. Banyak yang teori ngomong itu pertama itu Xenosaga itu original Earth. Si scientistnya si siapa itu teh? Klaus. Nah itu kan Klaus itu dari dunianya Xenosaga katanya tuh. Nah si Klaus itu kan bikin eksperimen. Gue belum pernah denger ini. Nah itu kan dia bikin eksperimen. Iya dia mau yang di elevator elevator dia bikin ngaktifin itu jadi bikin dunia baru menggunakan menggunakan kekuatannya si Zion. Zohar pokoknya selalu ada di setiap Xenoseries itu selalu kan ada Zohar ya sebagai satu entity yang nggak dijelasin juga. Ya pokoknya kan dia kayak eksperimen Zohar, ngeksperimennya si Zohar itu. Terus ternyata eksperimennya nggak badly sih, emang terjadi sesuai yang si Klaus impikan, bikin dunia baru. Ya tapi jadi pecah kan? Iya, tapi ternyata si Klausnya kebagi dua juga. Karena dia benar-benar di tengah-tengah banget kan. Ketika dunia pecah itu di tengah-tengah banget. Dia jadi bikin dunia Xenoblade 1. Ya yang dia sebagai Zanza kan? Zanza. Ya. Belahannya dia yang di Xenoblade 1. Iya, Itu. Terus belahan dia di Xenoblade 2 itu jadi Grand Architect kan. Arsitek lah. Di arsitek kan itu dia pakai. Jadi kan kalau kalian main Xenoblade 2 dia kan mau ke pohon tuh. Ya, itu kan pakai lore itu kan, lore Yggdrasil tuh lore apa ya? Yggdrasil terus kan gitu ya. Yggdrasil terus ini juga spoiler Xenoblade 2 ya. Ya, ini spoiler Xenoblade 2. Jadi kan ternyata si pohon itu adalah orbital lift ya. Ya, orbital lift elevator buat ke si orbital elevator itu ya, tempat si Klaus itu. Jadi sebenarnya si Xenoblade 2 itu outworld-nya si Xenosaga kan sebenarnya. Karena kan di bawah itu Earth kan. Ya, itu kan awan ya, di bawahnya kan ternyata itu dunia yang lama kan. Dan awan itu emang fungsinya kan buat nge-recovery nge-healing si ya gitu. Dan kan ada 3 USB tuh. 3 USB sebenarnya. Iya. Si Pyramitra itu kan 1 USB tuh. Terus si antagonisnya siapa sih yang jahat? Gue lupa ya si yang cowok kan. Ya cowok, itu kan salah satu USB. Ya. Dan satu lagi yang di Xenoblade 1 dia kelempar ke dimensi Xenoblade 1. Iya, kelempar ke Xenoblade 1 yang jadi yang terakhirnya Suk, lu mau dibawa kemana nih dunia nih? Yang ngebantuin kan ngajarin si Suk, pedangnya itu punya kekuatannya ini gitu. Itu 3 USB itu jadinya yang nyimpen data manusia. Kalau nggak salah gitu. Ya, yang satu kan Melis yang nyimpen data manusia sih ya. Kalau nggak salah mah gitulah, gue juga agak lupa. Nah pokoknya itu dari dua dunia itu kan asalnya berarti kan dunia paralel kan, dari dunia paralel kan ya. Satu dunia itu pecah jadi 2 dunia paralel. Nah ini buat nyambung ketiga. Nah ketika di ketiga itu ternyata dunia paralelnya entah kenapa karena Jogres nggak tahu ya, Clash lah nggak diceritain sih ya berapa lama. Ya tapi maksudnya mungkin nggak terlalu lama dari yang, tapi nggak tahu juga sih karena kan nggak diceritain sih. Nggak diceritain, tapi kan maksudnya kalau di yang Xenoblade 1 kan masih ada si yang Princess Angel itu siapa sih namanya? Queen yang hitam. Queen Kefes itu siapa ya? Gue lupa. Aduh, Xenoblade 1. Aduh. Ya itulah yang Angel kan. Iya, itu kan ada karakter Xenoblade 1. Yang kedua kan Queen Nia. Iya. Terus? Ya sebenarnya nggak diceritain gimana mereka bisa jadi Queen. Melia. Kalau Melia kan kalau di Xenoblade 1 Melia emang dia princess kan. Ya kan di dunianya sendiri tuh apa sih? Udah princess. Tempatnya yang high ras high end ya kalau nggak salah namanya tuh. Emang dia princess. Cuman ya princessnya kan ya bla 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 panjang banget sih sebenarnya. Dia nggak pure lah, dia half human kan. Tapi kan emang dia ras angel itu kan umurnya lama. Ke satu. Kalau yang si Nia itu emang Blade itu kan hidupnya panjang lah, ratusan tahun gitu kan. Itu emang dia karena dia udah flash eater, emang nggak bakal abadi kan. Ya nggak, sebenarnya kan nggak tahu apa yang terjadi ya di dunia mereka masing-masing kan. Pokoknya jadi si Nia sama si siapa tuh, sama si
Melia ya? Jadi queen lah masing-masing. Ya ini buat nyambungin ke Xenoblade 3 aja. Nah si Melia sama si Nia itu jadi bikin alat biar ngegabunginnya nggak hancur. Jadi dunianya teh kan ke backup lah. Disaster nih kan, mau dia teh ada dua mau ada crash. Nah nabrak kan. Dunia paralel ini ya nabrak kan. Iya nabrak. Nah mereka dari masing-masing dunia itu biar dua-duanya survive, warga-warganya survive itu bikin database, bikin server gede ya, masing-masing dunia bikin setengah ya, iya kan Origin itu kan ya Origin. Jadi bekerja sama, ngobrol-ngobrol, si itu juga bantuin kan sebenarnya kayak yang di Xenoblade 2 kan si itu pasti bantuin tuh si yang bikin robot tuh siapa tuh, ada kan yang Nopon yang jadi party member kita. Arsiteknya kan dia. Yang bikin ngedesain itu dia yang desain. Yang mana? Si Nopon yang Nopon bikin yang kuning. Iya, yang bikin si Robotnik. Aduh, gue lupa ya. Ya si Nopon itulah emang dia mekanik kan. Iya. Dia yang bikin. Makanya terakhirnya ada si itu juga ya. Makanya ada si robotnya kan. Iya. Itu. Ya kalau yang di Xenoblade 1 kan emang ada mekanik ada ras mekanis kan, ada ras robot lah istilahnya. Nah, ya udah si server ini kan ke kelas nih dunia nih. Bikin server. Jadi satu dunia nyatu kan. Dunia yang si Xenoblade 3 nih. Yeah. Kejadian di Xenoblade 3. Nah, si servernya kan nyatu tuh. Kan udah, tapi kena virus. Bukan kena virus, istilahnya mungkin kayak virus. Ada yang dari keinginan Z kan. Ya, ya si antagonis ya. Ya, antagonis Xenoblade 3 nih, raja terakhir nih. Ya, si Z. Si Z atau Zohar. Enggak. Bukan Zohar. Aja. Nah, gue kira juga Zohar. Ternyata bukan. Dia teh kayak si Z itu tuh sebenarnya udah. Kalau kata gue si Z itu lebih ke itu ya. Di ceritanya pokoknya kayak AI-nya si Origin kan. Ya, si Origin OS-nya kayaknya. Si OS-nya Origin itu menilai bahwa si orang-orang kan gak takut nih. Kayak dia tuh mengambil keputusan bahwa keputusan yang paling tepat itu adalah bikin dunia baru, bikin loop bikin dunia Matrix lah istilahnya kan gitu. Iya, dia bikin loop. Jadi karena kan emang tujuannya si Origin itu kan untuk mengabadikan warga basis data dari dua dunia itu kan. Dunia itu biar survive kan, biar abadi. Yeah. Bukan biar abadi ya, biar selamat lah. Ya biar selamat aja, biar nanti kalau udah kepisah lagi bisa recover dua-duanya masing-masing. Bukan, tujuannya kan sebenarnya biar ketika nyatu itu mereka berdua jadi hidup kan orang-orangnya. Jadi survive. Bukan. Oh, kalau dari yang gua tangkap sih jangan buat nyimpen aja, biar nanti kalau udah kepisah lagi mereka bisa recover masing-masing. Nah kalau gue nangkapnya biar ketika dia nyatu kan jadi satu dunia lagi. Ketika dia ada satu dunia lagi tuh semua orang-orangnya survive. Jadi kayak bahteranya Nuh lah istilahnya gitu. Mungkin ya bisa jadi sih ya. Gue mikirnya gitu. Bisa jadi dia si Monolith ngambil konsep bahtera Nuh sih, bisa jadi. Cuman kalau gitu ya mestinya endingnya nggak gitu dong. Nah endingnya itu kan karena berubah kan. Si Noah itu memutuskan bahwa nyari solusi lain selain Origin. Dipisahin. Jadi dipisahin, tapi itu tuh mundur kayak ngebahasnya loncat banget sih. Iya, jadi ya itu kayak kita diskusi ending lah ya. Kalau emang yang gue baca gitu di internet itu ending yang di Xenoblade 3 itu dia itu kan emang kepisah kan. Nah, kepisah itu bukan berarti dunianya misah, tapi itu tuh kayak mundurin waktu. Ngeriset lagi ketika sebelum tabrakan, makanya kepisah. Itu tuh bakal tabrakan lagi kayak. Oh iya? Jadi cari solusi di luar Origin mereka tuh gitu. Kalau gue sih nangkapnya nggak gitu ya. Gue nangkapnya atau mungkin kayak recover tapi udah bisa beres, udah nggak bisa dulunya. Oh iya, gue mungkin gitu juga ya, karena kan pas itu kan ditanya ya, kan. Emang agak nggak dijelasin sih ya. Iya, nggak dijelasin. Emang bener sih mungkin yang kata lu ya. Jadi kan emang di endingnya kan dia ditanya lagi kan, lu mau jadi Ouroboros baru, dunianya nyatu, tapi ya forever battle royale kan, atau lu dunianya dipisah, ya lu kalian tuh bakal terpisah tapi dunianya aman.
bakal kehidupan seperti sebelumnya, tapi ya nggak ada kontak gitu antara dunia itu. Nggak tahu sih gue juga. Antara itu sih ya. Antara itu. Tapi itu ya emang kemungkinan di DLC sih. Kalau kata gue DLC-nya nanti bakal itu sih. Kan DLC terakhir ada cerita kan, bakal ada cerita baru. Aduh harus beli dong. Ya makanya gue sih penasaran. Itu kan soalnya DLC Xenoblade 1 mah kan buat nyambungin ke Xenoblade 2. Kalau DLC Xenoblade 2 itu kan prequel. Torna nggak terpisah itu mah. Torna kan prequel. Game terpisah itu. Iya, tapi kan prequel. Iya. Gitu. Semua juga game terpisah. Lu kayak Xenoblade 1 juga DLC-nya lu bisa terpisah, bisa langsung lu mainin tanpa harus punya base game-nya. Enggak, kan kalau lu beli. Soalnya kalau yang si Torna mah lu sistem battle-nya beda sama Xenoblade 2. Iya, kalau Xenoblade 1 itu kan dia yang Xenoblade 1 remaster yang di Definitive Switch yang definitif itu dia ngasih bonusnya DLC itu. Chapter itu dan itu tuh chapternya bisa lo mainin tanpa start new game di game aslinya gitu. Jadi save-nya terpisah gitu. Ya udah balik lagi Xenoblade 3 lah. Jadi pokoknya si dunia itu kan nyatu tuh. Ya. Ya, kita balik lagi ya ke base story-nya. Dunia nyatu. Ada 2 fraksi jadinya teh. Ada 2 faksi. Gara-gara si Z ini kan. Ya, faksinya Xenoblade 1 sama faksinya Xenoblade 2. Ya. Si masing-masing queen-nya tuh ada, cuman tidur. Yang satu kabur, yang satu ditangkap terus tidur kan? Ya, yang satu kabur terus tidur hybrid. Tidur hybrid. Yang satu mah ditangkap sama si Z, ditidurin paksa. Bukan ditidurin maksudnya gitu ya. Ditangkap di penjara terus anggap dibekukan kayak Han Solo lah. Dibekukan kayak Han Solo. Terus si Z ngatur dulunya supaya ngeloop terus. Ya, karena dia nge-cloning pakai bikin ya bayangin metrik lah ya. Jadi si Noah dan yang kalian mainin itu teh sebenarnya cloning ya. Cloning ya anggap sebenarnya metrik sih. Kayak jadi dunianya kan dunia baru, dunia metrik kan. Nggak tahu gue juga dunianya. Kalau menurut gue sih dunia yang nyatu itu aja. Dunia nyata. Life cycle-nya si Z yang ngatur. Life cycle-nya si Z yang ngatur. Iya, dia bikin lagi cuman dikasih 10 tahun kan. Tapi si orang-orang itu kan tapi forever. Iya, cuman dikasih 10 tahun buat hidup kan. Buat hidup. Jadi dia dari pot kan dibikinnya. Iya, dari pot. Pot brojol udah gede kan. Brojol udah teenager lah. Teenager udah gitu dia masuk lagi ya. Jadi mateng. Bukan, udah teenager itu dia setahun langsung jadi yang adult. Jadi dewasa. Dewasa yang remaja juga sih. Ya, remaja tapi 20-30-an lah. Nah, udah jarak setahun 2 tahun itu ya lama-lama mereka tumbuh, tapi tumbuh juga cuma sampai ya, dan mereka didesain buat perang terus kan. Ya. Biar kalau mati muter lagi nanti dia hidup lagi. Ya, dan energi. Tapi memorinya keriset. Badan keriset. Iya. Bener-bener cuman kayak dimasukin ke badan baru aja gitu kan. Dengan DNA yang sama. Selain gitu. Jadi gitu aja terus dunia teh kan. Muter setelah diceritanya tiba-tiba ketemu si ini kan si siapa sih Van Damme. Jadi kan pokoknya jadi dia teh kayak ngerekrut orang-orang yang punya potensi buat jadi Ouroboros. Ya, masalahnya yang gua bingung juga si Van Damme dan teman-teman City ini teh datangnya dari mana gua nggak tahu. Nah, kalau yang gua tangkep ya, si City itu kan kayak offspringnya M dan M kan. Di awal cerita itu kan pokoknya ada the original Ouroboros kan. Ouroboros original yang mungkin ada yang ngomong rumornya tuh si Rex dan si siapa itu satu lagi tuh? Sulk. Ada yang ngomong Sulk dan Rex dan kawan-kawan. Jadi beberapa party member yang pertama dan beberapa party member yang kedua. Kalau nggak salah karena patungnya juga. Iya, yang patung-patung itu ya. Tapi enggak ada Sulk dan sama Rex. Nggak ada yang mirip. Gue udah liatin. Udah liatin. Beda ya. Ya pokoknya ada original Ouroboros dan kemungkinan itu si N dan M juga kan. Mungkin ini enggak sih dia kan dunia nyatu. Nah, survivor dari yang bisa berhasil selamat dari nyatunya dunia ini teh si Ouroboros ini pertama bikin City. Iya, mungkin. Pokoknya yang gua tangkap tuh City itu orang-orang di luar siklus kan. Iya, di luar siklus si Z ini kan. Ya, di luar siklus abadi itu, Forever Battle. Iya. Nah, itu tuh. Nah, gua nggak tahu. Soalnya kan diceritain si N dan M itu kan sempat mereka punya anak. Iya. Dan anak-anak itu tuh yang cikal bakal yang jadi founder dari City. Makanya ketika yang abis chapter 5 ya,
yang si Mio-nya ngasih memorinya si M, ceritain ke party member bahwa ternyata si N itu untuk biayanya dia jadi Ouroboros itu adalah ngebantai. Bukan Ouroboros. Bukan Ouroboros tuh. Aja namanya naon gue konsul. Jadi konsul tuh bukan Ouroboros tuh apa ya? Bukan Ouroboros mah yang interlink kan? Ouroboros interlink. Kalau itu kan anjing namanya apa gue jadi lupa. Yang Infinite kan lambangnya. More apa ya? Iya si Joshua gitu kan jadi anjing jadi apa ya? Gue jadi lupa anjir. Jadi konsul pokoknya konsul. Iya jadi konsul lah. Ya konsulan lah yang itulah tau lah. Yang dikasih power istimewa sama si Z ya. Organisasi misterius lah itu kan. Iya. Organisasi alfabet lah. Anggaplah si alfabet lah. Nah itu kan biaya dia buat masuk ke organisasi alfabet itu kan ngebantai City kan. Ya. Walaupun nggak sampai habis lah, ada beberapa yang kabur. Dia ngebunuh anaknya juga kan kayaknya. Soalnya dia ngomongnya ngebunuh keturunan anaknya. Jadi anaknya punya keturunan udah beberapa tahun nggak langsung. Jadi itu teh kayak si kan N dan M itu punya anak, terus kan dia masuk lagi ke siklus kan. Dia kan mati karena. Berarti sebenarnya mati karena jadi emas teh kan. Mati setelah 10 tahun kan mati kan. Tapi kan sempat punya anak kan. Nangkep gak lu? Kayaknya bukan gara-gara Homecoming deh matinya deh. Homecoming, emang udah Homecoming. Soalnya kan Homecoming sebenarnya nggak berlaku di manusia di Survivor itu. Nggak, yang si Noah dan Mio kan emang kabur ceritanya kan selalu emang dari awalnya kabur emang di sistem. Emang kan mereka kan si Noah kan selalu dari yang dunianya Xenoblade 1, si Mio kan selalu dunia Xenoblade 2. Berarti kan kalau yang sebenarnya manusia yang di City teh sebenarnya nggak ada di database si Origin. Nggak ada di database di Origin, makanya ketika mereka mati pun nggak masuk sistem lagi. Iya, dan mereka bisa sampai tua. Kalau yang ada di database cuma dikasih waktu 10 tahun soalnya. Tapi tetap masih bisa beranak pinak. Nah, si anak pinaknya itu di luar sistem jadinya. Iya, karena kan database nggak ada. Iya, nggak ada di database Origin. Dan ya itu tuh kayak banyak yang ngomong kan emang si seri Xeno itu semua kan love story kan. Xenoblade 1 juga 1, 2, 3 semuanya love story. Yang satu kan 3 sih paling lah. Semua Xenoblade 1 itu love story kan si tokoh utamanya sama si gua gak main soalnya ceweknya. Xenoblade 2 ya love harem. Love harem sih Xenoblade 2. Ya itu harem story sih. Love kan story akhirnya udah lu selamat aja, gue yang mati, gue di sini. Enggak, itu gue sebel pisan sih yang Xenoblade 2 karena kan dia ngomongnya gitu kan. Si Nianya kan udah pas lagi itu kan I love you Rex. Gue lupa ya. Ada sini lah pokoknya I love you Rex, terus si Rex ngomong I love you too, all of you. Gue pikir kan di friendzone kan. I love you, all of you as party member kan semua. Ternyata literally I love you, all of you. Dia ini poligami ya. Poligami. Menjalankan ibadahnya. Itu punya anaknya barengan lagi, anaknya sama semua gitu. Sesuai rambutnya ya, dia abu itu merah, yang satu lagi nanti di terakhir ada dikasih lihat fotonya. Itu kesel aja dulu, ngeliatnya kesel. Dengan muka super pelontong kayak gitu. Iya, ya udahlah. Pria bahagia yang punya harem. Udah kita sampai mana tadi teh anjir? Ya pokoknya kan si N dan M itu kalau gue sih jadi itu kan punya anak, anaknya kan di luar sistem. M dan M itu ini ya. Dan kalau kata Mio dan Noah juga sebenarnya ya. Original Mio dan Noah di generasi sebelumnya. Di siklus sebelumnya. Dan emang katanya kan diomongin sempat ada dialog bahwa kalau lu sampai Homecoming itu kan itunya hilang kan. Jadi lu keluar sistem kan. Tapi kalau kata gue itu bohong sih. Sempat diomongin. Yang pas si Mio-nya mati kan diomongin. Oh ya, gue kasih tahu kalau lu matinya karena Homecoming itu lu nggak akan reborn lagi. Oh iya. Makanya si Noah-nya juga stres banget kan di situ kan. Oh. Kalau enggak kan kalau reborn lagi makan bisa kayak si teman Esther siapa ya itu teh? Ya yang ketika lu reborn lagi terus kayak ada ingatan masa lalu sedikit lah kan gitu kan. Seperti diomongin bahwa ketika lu Homecoming lu keluar sistem. Oh, gua habis. Tapi kalau kata gue sih kayaknya itu bohong. Karena kalau lu kayak gitu ujung-ujungnya kan orang-orangnya bakal habis kan. Dan yang kedua si Noah dan Mio itu sama si N dan M-nya kan jadi aneh sebenarnya.
Noah dan Mio sebenarnya itu agak aneh sih, karena itu kan mungkin anomali ya. Karena kan si N dan M kan udah jadi konsul, tapi dianya tetap tiba-tiba muncul lagi. Ya, soalnya kan ada di database sebenarnya, tinggal di copy. Nah, tapi kenapa bisa ke harusnya kan kalau udah jadi konsul kan itu lu keluar dari sistem. Ya nggak tahu, nah itu kan itunya si Z aja udah. Nah dia kan ngomongin juga ketika lu udah jadi konsul tuh lu nggak akan bisa reborn. Nggak ngerti gue juga. Lu nge-sacrifice kemampuan lu buat nge-reborn biar bisa hidup abadi. Iya. Literally hidup abadi kan. Ya emang masih ada beberapa misteri sih ya yang nggak dijelasin penuh di Xenoblade juga. Tapi gue seneng sih yang ini. Lu kayak sih. Lu kalau bener-bener diberesin cerita 100% tuh semuanya dapat cerita dong. PR-nya banyak sih. Yang harus dijelasin masih banyak. Asal mula pedang Sinoh aja gue nggak tahu dari mana. Itu juga nggak dijelasin. Iya, kan yang masing-masing blade dia kan punya senjata tuh. Itu kesel sih gue sih. Kenapa? Melihat si itunya si Riku kan si Nopon yang temannya si Noah kan. Itu gue yang lu bilang itu ketika ketemu si Queen Nia. Oh. Terus kan kayak Bukan Queen Nia, Queen Melia. Melia. Si Queen-nya kan pas yang terakhir kan ya diselamatin gitu kan, terus kan ngomong ya kalian bakal gini terus udah gitu terakhir yang lainnya udah pada balik badan udah pada pergi. Iya, si Queen Melia-nya ngangguk ke si Riku. Ngangguk ke situ, "Hai Riku," terus si Riku ya hai Queen. Udah kayak udah tahu gitu ya. Dia kayak saling kenal gitu. Anjir si Riku teh siapa? Ya makanya gue dulu pernah sempat ngomong kayaknya si Riku teh si Suk anjir. Dan dia kan yang ngasih pedang itu kan dia kan. Iya justru yang ngasih pedang di dalamnya si pedangnya si ini kan. Iya, core-nya pedang itu Seven, kan. apalah. Lucky Seven. Nah itu juga nggak dijelasin apa-apa. Tapi yang aneh itu kalau di yang cycle ini kan Lucky Seven-nya dikasih sama si Riku, tapi kan yang di si N aja dia megang Lucky Seven juga. Nggak ngerti gue juga. Ya emang balik lagi sih. Jadi Lucky Seven-nya ada 2 dong. Yang nggak tahu mungkin si Riku penjaga Lucky Seven kan si N sebenarnya mati kan, matinya gara-gara Homecoming kan pertamanya. Ya. Yang megang anaknya. Ya. Yang kan, pertama sih itu mungkin pedangnya diambil lagi sama si Riku. Bisa jadi. Apakah Nopon hidupnya lama nggak tahu gua. Mungkin lama sih Nopon. Itu emang masih nggak dijelasin sih. Ada beberapa emang yang nggak dijelasin. Itu Lucky Seven sih tanda tanya pisan. Salah satu yang bikin bagus Xenoblade 3 ini kan romance-nya ya, cara bawain romance-nya keren. Romance-nya mantep banget sih. Romance-nya mantep banget yang pasti anjing spoiler. Emang udah spoiler ya si M. Iya, M. Homecoming. Ya, itu kan kita kira kan si Mio ya. Ya. Anjing gitu nangis sih gue. Itu sedih sih. Yang si M-nya gue pengen sama Noah gue minimal bisa terus hidup sama Noahnya gua kan gitu kan. Ini kan ada romance nih ya di game ini nih. Cuman mereka kan sebenarnya sebagai cloning gitu, cuma hidup 10 tahun dan mereka tuh nggak ngerti apa tuh cinta, apa itu cinta, apa itu tumbuh bersama. Apa itu reproduksi juga kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Mereka kan pokoknya hidup itu perang, bangun, latihan, kalau ketemu orang ketemu faksi lawan ya berantem. Lu selamat ya udah pulang makan tidur gitu kan. Iya. Bahkan mereka cuma tahu itu terus kan. Bahkan di awal-awal kan kayak lu cowok cewek aja nggak peduli kan, pokoknya mau mandi bareng mau telanjang aja. Makanya kan si ini juga kan biasa aja gitu. Ya Yuni mandi bareng aja, telanjang kan. Nggak ada konsep laki perempuan, love, reproduksi, cinta nggak ada kan? Nggak ada. Literally ya hidup, makan, berantem, tidur ya sampai gitu terus ya sampai Homecoming kalau lu masih selamat. Kalau masih selamat sampai Homecoming itu kan mati kan ya sebenarnya. Ya Homecoming yang ngeriset sih, balik ujung-ujungnya ngeriset juga. Ya intinya kan naikin level koloni juga kan, dari level koloni, tapi kalau udah naik sampai mentok dibantai sampai mentok kan dijanjinya gitu kan, kalau sampai mentok ya lu nggak usah battle lagi. Iya katanya janji. Udah selesai ya, bener sih nggak usah sampai battle lagi sih. Soalnya kalau udah sampai atas dibantai sama si dipanen karena ya udah terlalu kuat. Bisa ngerusak siklus, ngerusak balancing game lah ya istilahnya ya. Kalau game kan terlalu balance jadi nerf kan. Di-ban kan gitu ya. Di-ban. Gitu. Nah, jadi tetap ada romance, cuman mereka tuh nggak tahu mereka tuh saling cinta kan, kerennya teh. Dan kalau kata gue romance-nya juga kan nggak cuma di main karakter. Gue malah suka sih itu romance-nya si
siapa itu teh? Bernie paling. Silver hair, si rambut api sama rambut silver. Si Esther ya gue lupa itu namanya. Itulah pokoknya yang rambut api sama yang si. Iya mereka kan duel apa sih namanya? Rival lah istilahnya gitu sepanjang kan. Masa kan. Rival sepanjang masa, tapi entah kenapa jadi berbalut cinta kan sebenarnya kan. Cinta enggak sih, kayak bapak anak juga kayaknya terakhir sih. Tapi bukan bapak anak sih kalau kata gue. Ya nggak tahu sih, kayak cinta teman ya terikat lah mereka teh. Mereka ada ikatan nasib lah. Yang kayak walaupun udah disuruh perang juga, terakhirnya mereka pengen berantem gitu pengen kan. berantem untuk memuaskan hasrat kan gitu kan. Kalau nggak berantem tuh mereka nggak puas gitu kan. Ketika kayak kita bebas nih. Kita untuk pertama kalinya kita bebas, kita di luar siklus, terus kita ngapain? Kita berantem gitu kan. Iya keren sih itu juga. Kalau nggak ngerti, kalian nggak akan ngerti gitu, karena emang passion kita ya berantem. Gue nangkep, gue seneng pas lagi yang itu kan terakhir gitu kan. Iya, anjir. Dan ya yang lainnya pada bingung gitu kan. Kalian ngapain sih ya? Kan udah bebas gitu. Ya kan kalian bebas gitu, terus ngapain? Ya memang passion kita pengennya berantem gitu, sampai terakhir pun hidup itu untuk berantem gitu kan. Tujuan hidup lu ngapain untuk berantem, dan itu kayak di sini kan emang diceritakan kayak diajarin mereka untuk punya mimpi gitu kan. Ya kalian jangan cuma berantem, punya mimpi. Itu kan mereka kayak si duaan itu kan ngajarin ya, lu harus punya tujuan gitu kan hidup lu. Tujuan kita tuh emang passion kita berantem. Itu keren sih kalau kata gue, itu salah satu adegan yang paling gue ya ikonik lah, ikonik dan I got you gitu kan. Gue nangkep gitu, gue ngerti di situ. Itu penampakannya mecha salah satu sebenarnya. Itu mereka kan saling naik mecha kan. Iya, itu keren sih. Nanti ada mecha nih, gue bisa naik nih. Sampai ending pun, di endingnya pas setelah bos terakhir ada mechanya kan. Ya mecha mother Macross aja gitu. Keren anjir, tapi gue seneng. Gue desain mechanya gue seneng. Gue nggak ngebayangin sama sekali sih itu bisa jadi mecha. Si Kastil dia. Jadi si Kastil mereka berdua tuh, si Keves, Agnus di ending terakhir buat lawan Z, mereka jadi mecha masing-masing. Anjir. Dan mechanya kan bentuk si Queen-nya kan. Bentuk si Queen-nya, dan keren sih. Keren. Anjing mantap sih. Yang si Nia-nya bisa gini kan mechanya. Terus kunci ya tangannya. Iya. Keren. Itu emang Senoma semua kan emang si desainernya seneng mecha kan, makanya semua. Iya, Seno kan emang kental banget sama mecha ya sebenarnya. Iya, kental banget. Harus ada mechanya lah. Itu terus tadi sampai mana? Nggak tahu, udah loncat kita mah. Ya si adegan-adegan yang seneng lah kan istilahnya gitu. Terus kan pokoknya gue love story antara N dan M, love story antara Mia dan Neo, Mia dan Noah. Noah. Salah. Mio dan Noah ya. Iya, Mio dan Noah. Itu mah Nia ya, Queen Nia kan. Iya, makanya gue bingung aja ngomong apa. Mio dan Noah. Si Mio dan pokoknya yang paling berkesan nanti pas si mereka tuh ketangkap sama si anjir, itu twist banget sih. Chapter 5 kan, ending chapter 5 ya, sama si N ketangkap. Ya kan? Mau di homecoming si Mio aja, gue jadi pusing. Iya, si Mio-nya. Ternyata situ teh si M. Wah, itu. Tapi gue tuh kayak ability-nya si M teh anjir, itu pisannya Deus Ex Machina banget. Ngasih tuker badan. Itu Deus Ex Machina banget kan, kayak. Kan pertamanya kan kita nggak tahu ya itu kemampuannya si M itu bisa apa. Nah kan pas ditangkap itu gue udah mikir, anjing nih harus nyelamatinnya harus gimana ya, ceritanya harus gimana nih. Gue nggak mau nggak mungkin si M mati kan, cuma mau dibawa kemana ini cerita gue nggak bisa nebak sama sekali. Terus udah gitu itu kan musik video kan, ada lagunya sampai habis lagi lagunya kan. Sedih. Udah itu kan masih belum dijelasin mati anjing, ini mati beneran. Ternyata kan ya udahlah, apa sih sampai dibilangin kan dialungin gitu nih, suling lu kan itu kan. Opsir kan nih. Ya udah nyanyiin sana gitu kan. Aji. Udah gue ngomong lu udah kayak gitu kayaknya bakal marah, cabut pedang, terus berserah sama gimana. Enggak ya. Mati beneran anjing, ini beneran. Kerennya itu sih. Walaupun sebenarnya udah dihin kan di awal kan itu teh kalau. Ya, tapi kan harus lihat bener kan. Iya, dan itu bingung juga kan itu sebenarnya siapa. Gue mikirnya sebenarnya di situ tuh ditolongin sama si M. Maksudnya? Yang kan ada scene yang teleport ke si Monica sama si
Gondor kan. Ya itu kan nggak tahu siapa kan sebenarnya. Di awal-awal nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu, tapi gue udah kebayang kayaknya sih si M. Oh, gue sih nggak tahu, gue nggak tahu siapa itu. Ya kalau lu ngomong gitu sih, gue dari awal yang pas dia ngomongin MN-nya gue nggak nangkep sih. Begitu dia, gue nangkep ya tuh pas lagi. Gue dari awal tahu M tuh Nongah. Soalnya rambutnya udah mirip pisan, matanya sama ya. Gue nggak nangkep di situ sih. Gue nangkep sih. Cuman makanya gue nggak tahu ini cerita mau dibawa kemana, gue nggak tahu awal-awalnya. Itu kan itu paling kerennya sih. Terus kan ini juga sebenarnya cerita dark juga kan, cerita si Sania. Ya Sanianya juga dark. Sania dark, anjing diri lah. Tapi Sanianya juga itu maksud gue si Sania itu kan buat memperdalam ceritanya si siapa sih yang pasangannya si Otot pasangan Otot lah. Hah? Kan pasangan main karakter. Monica sama si Gondor. Bukan, kan kita berenam kan. Pasangan main karakter, pasangan healer. Lance sama siapa? Anjing gue lupa. Sena. Nah itu kan sebenarnya buat ngembangin karakternya Sena kan. Ya tapi kan si Sania-nya sendiri dia ada arc-nya. Iya dan ya kalau lu dijelasin tuh jadi lu mau sebel nggak bisa. Iya mau sebel. Dia kan bener-bener antagonis kan. Base ceritanya tuh dalam makanya. Iya makanya gue seneng tuh kayak lu karakter pinggiran aja. Iya. Ada arc ceritanya kan. Iya dia jadi gitu kan gara-gara ada sebabnya gitu. Dan kalau lu si bener-bener bangsatnya itu. Iya kalau lu itu tapi kan di side story kan, side story Sena. Dan ternyata itu kan gara-gara nyokap bangsatnya itu kan. Iya nyokap bangsatnya itu gue sampai anjing sampai udah terakhirnya juga kan lu ngapain iniin anak gue ini? Ya lu ngapain sama si Monikanya kan dicabok ya sama si Monika. Saya aja. Intinya kan gitu kan. Kayak bakat dia ngegambar kan. Iya ngegambar. Tapi sama bapaknya mah kan ya, so kamu nggak usah perang, kamu ngegambar aja. Tapi bapaknya meninggal, kakaknya meninggal, nyokapnya stres kan gitu. Kenapa lu nggak jago perang? Kayak kakak lu gitu kan. Standar toxic parenting banget ya. Itu super toxic parenting gitu. Dari situ kan si Sanianya kayak pengen jago tuh pengen jago juga. Terus sama si Gondor karena Gondornya pun dasarnya kasar kan. Kasarnya sih ya. Sebenarnya nggak jahat si Gondor juga kan. Gondor nggak jahat, cuman emang lu cari dia ngasih tahu sih, lu cari jati diri lu, jangan ikutin gua. Tapi kan emang di dub Jepang dan dub bahasa Inggrisnya pun kan si Gondor itu emang karakternya tuh kasar. Iya. Kayak belak-belakan lah ya. Belak-belakan, ceplok-ceplok lah. Kalau bahasa Sundanya mungkin ceplok-ceplok. Kayak ke nyokapnya sendiri kan dia ngomong mama kan, dia ngomongnya si bangsa tua. Up lah iyalah. Si nenek lampir lah kan dia ngomong gitu kan. Kasar pokoknya. Orangnya kan kasar kan kayak. Dia bener-bener kayak kalau goblok gitu kan. Gitu. Makanya ya dianya ngomong sebenarnya maksudnya baik gitu kan. Dia kan ngomong ya lu jangan ikut-ikut gua lah, lu ngapain ikut-ikut gua? Bakat lu bukan di situ. Maksudnya ya dia mungkin ngomong bakat lu bukan di situ ya mungkin cari senjata lain atau ya udah lu ngegambar aja gitu kan. Gitu. Tapi ya ditangkepnya jadi kesel kan, mungkin ditangkepnya lain. Salah tangkep mungkin juga ya. Ya itu enggak set karakter juga enggak sih sebenarnya. Termasuk di cerita utama ya. Termasuk di cerita utama. Cuma dijelasinnya di side quest. Semua kalau kata gue gini, kalau kalian main Xenoblade 3 dan nggak ngertiin side questnya sayang banget sih. Karena hampir semua lore, hampir semua pendalaman cerita. Emang ada beberapa yang nggak penting sih. Gue side quest tapi lu barisin semua nggak? Sampai karakter yang itunya. Kan itu tuh ada 15-20 karakter. Nggak di 20-in semua gue. Gue sih cuma ngertiin 7 yang pasti. 6 plus yang si Riku. Yang Riku nggak penting sih. Riku Manana nggak penting. Riku Manana kayaknya harus deh. Soalnya buat nge-upgrade pedang lu, tampilan pedang lu. Nah, gue juga yang upgrade tampilan pedang sama itu butuh. Gue juga itu kesel sih. Ya kumpulin 7 legendary Nopon, gue udah ngumpulin segala macam tuh kayak. Itu mah langsung aja gue walkthrough di mana aja. Nggak, udah kayak gitu lu masih harus ngumpulin si shardnya kan? Iya. Bangsat gue udah terus gue gak ngumpulin. Iya yang kelihatan aja si Lance ya. Itu kan paling gede tuh paling kelihatan. Ya sih. Oh, lu di-upgrade akhirnya? Gue di-upgrade semua. Gue semua di-upgrade. Pedangnya? Gue enggak sih. Yang nggak penting si Taion. Itu beda berubahnya apa sih? Berubahnya apa? Tampilannya doang. Literally. Cuman kalau gue emang pakai Silan sebagai
si tanker itunya sampai akhir. Jadi dan itu gede kan. Jadi kelihatan. Soalnya di chain attack-nya juga kan kelihatannya bagus. Ganti skin doang. Ganti skin doang. Kita coba ganti skin doang. Aduh anjir, enggak penting kan. Emang enggak penting, cuman kelihatannya bagus. Si Sena gue ganti. Si Eni juga bagus tuh. Jadi wow. Emang tampilannya lumayan sih berubah sih. Yang nggak penting tuh si Mio sama si Taion, soalnya kecil nggak kelihatan. Mio kan cuma cakram doang kan. Taion mah ada nggak kelihatan apa-apa itu mah. Taion mah ada jadi Yu-Gi-Oh kan. Taion mah kan Yu-Gi-Oh-nya doang. Iya, itunya doang. Yang gelang ini kan. Gelangnya doang. Keren sih, tapi cukup keren lah. Ya cuman ngubah tampilan doang. Ya dan sebenarnya kalau mau didalamin kan sampai karakter-karakter yang kayak si itu gue ngakak sih, yang siapa sih cowok misterius yang pakai yang ngasih job pistol. Ya itu kan anak orang City kan? Ya orang City itu gue ngakak kayak datang lu ngikutin terus kayak lu ngapain sih ngikutin gue? Ya pengen aja gue ngikutin. Ya udahlah gue join party lu. Udah sih join. Anjir apa ini ceritanya apa? Udah gitu kan dia punya istri kan? Ternyata di si City ada istri ya kan? Yang jadi apa sih? Pemberontak cuman enggak just double spy gitu kan? Itu gue belum nyampe. Lah, gue baru nyampe yang ya itu ceritanya gue nggak ada dalemin. Questnya, itu ada questnya. Nyambung ke situ nanti teh. Si istri juga kan umurnya beda jauh, terus yang lain pada bingung kan, kok itu sih kalian bukannya kayak bapak anak tapi kayak itu, ya biarin katanya kan, ya ini kan bentuk cinta gua sama dia gitu kan. Ya lucunya kan pas si Noah dapat teman-temannya ini masuk ke City kan dikasih tahu nih, ini bisa melahirkan, kalian tuh bisa melahirkan. Itu apa anjir? Itu manusia kecil apa? Kok kecil kayak gitu sih? Kita nggak pernah lihat bayi gitu kan, lucu. Coba lu pegang tangannya. Lucu banget gitu. Yang scene begitunya yang gue seneng. Keren sih, iya. Jarang ada RPG yang sampai ada scene ngeceritain kehidupan pisan gitu. Kayak gitu kan, kayak kadang itu kan kayak si Mio sama si Lance kan sempet kan kayak lu bangun pagi sih? Ya gue emang udah biasa tiap pagi pasti pengennya masak. Kalau nggak masak tuh kayak pas di reruntuhan ya. Pas di reruntuhan ya ada adegan gitu kan. Itu kan sebenarnya lu bisa cut kan. Nggak ada itu pun nggak masalah. Tapi gue seneng gitu. Jarang banget ada game yang sampai mendalami kayak gitu kan ya. Mereka kan cuma kayak masak si Mio-nya sambil masak sambil ngobrol terus lu cobain nih kurang apa nggak, terus diminum. Oh iya enak. Lu udah terbiasa, iya gue emang udah biasa gini. Oh iya bagus lah kata dia kan gitu. Terus ada yang gue seneng lagi teh, yang pas apa ya? Si Manana kan dari awal dia punya resep kan, sampai yang dia pas lagi quest Manana kan dibilangin ternyata kan lo harus nge-take care si makanannya, terus kan akhirnya lo kalau beresin dapat makanannya yang Manana Deluxe Plus kan, jadi ke-upgrade makanannya dia. Lupa ya, gue udah nggak konsen kalau yang Manana. Nah itulah pokoknya itu kan sampai makanannya dia ke-upgrade kayak gitu. Terus kita nggak ngomongin ini sama sekali, battle system. Ya battle system ya oke sih. Standar tapi sih. emang sebenarnya Xenoblade 3 kalau kata gue emang powerful di cerita. Iya. Menurut lu battle systemnya menarik? Bagus. Ya gue sih bagus aja ya. Cuman kan sebenarnya itu kan kayak auto ya. Semi auto lah ya. Ya semi auto. Soalnya kan mau sendiri. Emang Xenoblade kan dari dulu gitu. Iya, emang dari dulu gitu, justru ada yang seneng, ada yang enggak sih kayaknya ya. Ya emang khasnya Xenoblade lah. Iya. Semi auto lah. Tapi kalau kata gue emang ini refine-nya dari Xenoblade 2 sih. Udah di refine banget, udah diolah banget lah, udah mateng banget. Xenoblade 1 sih. Xenoblade 2 tuh ada blade-nya yang bikin jadi unik. Terlalu rumit kalau kata gue. Kalau Xenoblade 2 tuh bener-bener lapis berlapis. Cukup menikmati sih sebenarnya Xenoblade 2. Ya lapis berlapis, tapi kan kalau ini kan lebih simple. Ya cuman ini gara-gara semi autonya pas di dungeon terakhir itu bosen. Itu yang mungkin dibahas sedikit ya, itu. Iya, minusnya lah ya. Minusnya tuh kayak dungeon terakhir tuh kayak filler banget nggak sih? Iya. Soalnya repetitif pisan euy. Dan kayak panjang for the sake of panjang gitu. Biar manjangin doang kan. Lo kayak dari awal kan nggak pernah ada dungeon sampai sepanjang itu gitu. Iya. Semuanya kan open world kan. Terus kayak ini tuh kayak open world-nya udah beres, kayak dikasih kebebasan bikin dungeon, terus kayak kegedean bikin dungeonnya. Kan kita ngomongin minusnya ya berarti ya. Dan ya si
itu yang agak gue bete tuh itu si konsul X dan Y kan semua X Y Z kan X Y Z kan matinya gitu doang kan original konsul kan kayak si nggak ada cutscene apa padahal kan mereka ada lore-nya kan iya pertama kayak si X itu yang ngasih kekuatan kan makanya bisa nge-lock juga malah kan ya gara-gara dia yang ngasih kekuatan ke konsul lain dia bisa nge-lock kan dia punya ability buat nge-lock ability jadi weaponnya benar-benar hilang kan makanya yang dia di penjara itu kan nggak bisa ngeluarin senjata kan kayak akhirnya pakai tangan kan ini tembok besi padahal pakai pedang aja tinggal sekali sabet beres itu si Noah nunjukin tembok kan si Y itu yang ngedesain flame clock kan dia cerita kan dia ngedesain flame clock makanya yang dia eksperimen sama si flame clock itu kan eksperimen yang bikin si siapa itu teh Kamuravi sama si yang rambut pirang lah Silver ya itulah yang ngebikin si flame clocknya kan dia kan yang terakhir yang di robot mekanya itu lu nggak lihat ini desain gua ini itu ya keren introductionnya tuh kayak matinya tuh kayak iya matinya itu aneh gue juga aneh sih itu nggak sama sekali nggak dibahas apa kayak abis gitu. waktu mereka tuh kayak ya, tapi dungeon panjang tapi pasti yang bagian pentingnya malah gitu kayak lewat doang. Minimal kan cutscene kan pas kita ketemunya cutscene kan. Hai saya X nih, kita ketemu lagi gitu kan. Ayo kita battle gitu kan. Berantem gitu kan. Tapi begitu matinya tuh udah gitu kayak mati musuh biasa gitu. Minusnya di situ doang sih buat gue ya. Di dungeon sebelumnya sih normal ya. Padahal kan kayak pas matinya tuh bisa kasih dialog kan gitu. Aduh saya menyesal gitu padahal masih bisa mencapai yang lebih lagi tapi ya ternyata saya harus berakhir di sini. Iya. Sialan kalian gitu kan, damn you. Segala macam tuh hilang. Sama sekali nggak masuk cutscene-nya itu ya? Nggak. Jadi kalau si X gue sempat nangkep dia ada omongan kan kayak ada ngomong cuman nggak berubah si layar kita. Iya nggak ada cuma kayak ya kita mau tinggalin aja gitu. Tinggalin aja. Dia masih ngomong-ngomong kita udah pergi ya udah gitu. Itu aneh sih. Anehnya di situ. Itu kurangnya di situ sih. Satu biji kekurangannya cuma di situ doang. Dungeonnya tuh kepanjangan dan terakhir kepanjangan. Yang agak aneh. Repetitif sama malah yang pas bagian cukup berbobotnya dilewat gitu aja. Mungkin kalau kata gue cukup didesain buat leveling juga bisa jadi ya. Karena kan mungkin lu kalau yang gue sih udah over level malah ya. Ya gue sih pasti. Kalau lu mainin side questnya sih pasti over level. Pasti over level. Aneh sih itu sebenarnya agak aneh sih. Di situ doang. Ya open world sih ya, lu kan bisa nggak mainin side questnya sebenarnya. Dan memang si Z-nya jadi kurang karena dia ternyata AI kan jadi kayak kurang boom, kurang menggigit gitu. Ya awalnya itu gua kira Z itu dari Zohar, soalnya biasanya bisa jadi Zohar juga sih sebenarnya. Di setiap Xeno series ada Zohar, sebuah entitas yang asing gitu. Ya kan bisa jadi kayak dia tuh the will of Zohar kan. Mungkin ya, Z makanya namanya Z. Kan kita kira pertama si Klaus nih. Karena kan emang diomongin kan tiba-tiba didatengin sama Z kan. Kalau kata gue sih ya si AI-nya itu kena korup sama Will of Zohar. Bisa AI Zohar, makanya Z ya. Ya terakhirnya langsung ke ending aja ya. Ini udah hampir sejam. Udah hampir sejam nih, lumayan nih. Endingnya keren sih. Gue suka. Gue suka sedih. Tapi cantik. Dan gue suka banget. Ya best endingnya cukup bagus lah ya, diselesaikan dengan bagus lah. Dari semua Xenoblade sih Xenoblade 1, 2, 3 kok kata gue best ending Xenoblade 3 karena bittersweet. Ya bittersweet sih ini, masuknya bittersweet sih ya. Ketika akhirnya mereka mengungkapkan perasaan kan si Noah dan Miu itu. Iya. Terus kan ciuman kan terakhir juga. Aduh, tapi pas ciuman harus bisa. Itu keren. Gue suka sih. Gue entah kenapa jadi poetik banget kan. Jadi puitis banget. Dan kayak dunianya keriset, mereka juga kan keriset kan, balik ke tubuh asal lah kutip. Nah, nggak tahu kan itu ya. Ya, tapi kan si Noahnya jadi kecil lagi kan. Gue lupa sih jadi terakhir lagi ya anjing. Gue cuma ingat sampai siurnya lari, wah, tapi gak bisa jatuh. Wah. Ya kan lari, terakhir kan kepisah. Ya. Terus kan udah gitu scene pas opening lagi kan, yang ada bel. Terus burungnya terbang lagi kan. Terus kayak si teman-temannya itu kan, ayo Noah cepetan, itu queennya udah mau jadi queen gitu kan. Oh iya kita nyusul, terus tiba-tiba ada sulingnya si itu.
suling bambunya si Mio. Iya kan? Iya. Melodinya si Mio. Oh, melodi yang si Keves ya. Melodinya Keves. Nah, terus si Agnus pokoknya itulah. Agnus ya, melodinya Agnus. Terus si Noahnya jalan. Terus kan orang-orang lewat, masuk melodinya si jadi duet. Nah, terakhirnya tuh. Di ending terakhir ada ini ya. Si Nia ngasih lihat foto. Nah, ini nih. Foto si Rex sama Mira Mitra bawa anaknya si Rex satu-satu tuh. Mira, Tyra, Mitra sama si Nia. Masing-masing pegang anak satu. Si brengsek itu. Dengan muka sumerngah bahagia. Lihat fotonya, terus keluar si yang android Poppy ya dari tempat itunya. Anjir. Ada si Poppy-nya kan. Nah, kalau yang si Queen Melia-nya kayak itu kan ada poster tuh, itu kan poster dunianya yang dulu kan. Ya, terus kebuka ada Monado. Kerennya di situ. Anjing. Gue sih curiga mungkin si itu si Lucky Seven di apa? Dasarnya Monado, tapi kayak iya anjing. Iya ya. Bener-bener sulit. Dasarnya Monado, tapi kayak di itu lagi tau nggak? Ngasih blueprintnya Monado, terus suruh si Riku bikin kalau kata gue. Ya itu ada satu part yang belum dijelasin sih. Si Riku ya. Kayak si Riku tuh dapat blueprint Lucky Seven itu dari si itu. Mungkin. Dari si Queen apa namanya? Melia. Queen Melia. Gue curiganya gitu sih, makanya kayak lu tuh apa sih istilahnya, tugas lu tuh bikin si Lucky Seven terus harus kasihin ke si Noah. Mungkin di situ doang sih, kita mikirnya terlalu panjang ya, kayak kita sempat diskusi bahwa si Riku itu adalah jelmaan si siapa? Gua sih bilang Sul. Jelmaannya Sul, tapi kayaknya enggak sih. Nggak mungkin sampai masuk kayak gitu. Who knows? Oke lah ya, cukup. Jadi dari lu berapa skor? 1 sampai 10? Hampir perfect sih, kata gue 9 lah. Ya gue juga 9. Yang gak perfectnya itu gara-gara terakhir. Ya, terakhirnya. Originnya. Tapi gue seneng banget karena gue tuh bener-bener feeling kayak baca novel. Gue seneng banget. Gue juga seneng. Karena itu ceritanya tuh melintir, terutama yang si itu sih, yang kata lu teh si Sanaya ya. Itu kan benar-benar melintir kan. Ya. Masuk ke ceritanya si Gondor, masuk ke ceritanya si Sena. Terus yang ceritanya M dan M ternyata melintir masuk kayak saling menganyam tuh nggak? Iya. Karena nggak serumit ini si 13 Sentinel ya. Ya, kalau 13 Sentinel kan benar-benar itu mah menganyam. Shit, itu anjir. Itu mah ya bukan menganyam itu Pabaliut. Yang ini ngebelit ke sini, yang ini ngebelit ke sana. Kalau ini bener-bener kalau kata gue rapi sih. Gue seneng banget, ini rapi banget. Cukup ringan tapi cukup berat. Ya, dan ya emang kayak balik lagi sih, kayak beberapa faktor yang emang kayaknya nggak perlu dipikirin lah. Mungkin kayak writer, udah nggak usah dijelasin lah, nggak penting juga menurut gitu. Dan emang kalau kata gue, dengan cerita keseluruhan cukup menjelaskan sih. Cukup oke lah. Cukup. Nah itu ya kayak ngasih ke viewer, ke pemain itu. Ya sok itu kayak open ended lah. So kalian kayak endingnya kalian bisa terjemahin sendiri gitu kan. Ya Xenoblade 2 juga kan gitu. Ya endingnya open ended juga kan. Lu pikir sendiri lah gitu. Tamatnya gimana ya udah pokoknya beres. Sesuai imajinasi lu aja deh. Ya sesuai imajinasi lu. Ya dunianya ngeriset kan. Ya sebenarnya ini kan bukan trilogi ya sebenarnya jadinya. Trilogi nggak sih? Trilogi kalau kata gue. Emang si developernya pun ngomong ini trilogi. Trilogi Klaus. Trilogi Klaus. Jadi arc yang dimulai dari si Klaus yang bikin eksperimen di orbital elevator. Tapi ya sebenarnya di ketiga mah ini cuman nyeritain sisa kejadiannya aja gitu. Tapi kayak mereka tuh si Klausnya mah udah nggak. Ketika si developernya kan ditanya, ini bakal lanjut ke Xenoblade 4 dan seterusnya gitu, 4, 5, 6 lanjut, tapi ya ceritanya si Klaus itu ya sampai ini triloginya Klaus, makanya mereka ngomong triloginya Klaus. Oh, gue jadi penasaran nih. Yang 4 mau dibawa kemana anjir? Beda lagi. World-nya beda lagi gitu. Mungkin world-nya beda lagi. Ya udah cukup sih buat gue sih cukup ya. Ya sebenarnya kalau mau digabungin ya bisa aja kan, nanti di ketiga ini kan misah. Nanti kan misah nyatu, bener-bener nyatunya nyatu. Ya paling nyeritain
Aduh, jangan deh. Nggak, Nggak tahu deh, terserah lah. Terserah penulis lah. Tapi kan gue percaya sama kalian. Gue kebayangnya gini. Kalian bukan game freak. Aku percaya sama kalian. Yeay. Gue kebayang gini sih kayak. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Kayak diam. Apa? Gimana? Iya, di ketiga itu kan mereka bisa, terus kan nyatu lagi tuh nyatu dengan sempurna, dan setelah beberapa ribu tahun kemudian ya keempat, gue sih mikirnya gitu bakal ke situ. Gue butuh butuh yang baru lagi kayaknya. Ya tapi kan setelah beberapa entitas baru lagi gitu, jangan ngulang lagi high entity. Tapi kalau kata gue emang yang ketiga ini teh love letter buat 1 sama 2 sih. Kalau lu main 1 dan main 2 tuh bahagia banget sih. Lebih ke love letter sih ya. Dan bagus. Cameo itu cakep gitu, gue seneng, dan itu bikin penasaran kan. Lo dari awal main penasaran kan, kenapa si Melia sama si Nia gitu kan. Oke. Gitu, cukup lah ya. Cukup. Gitulah. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Yang sudah mendengarkan kita berspoiler ya dari awal langsung loncat ke ending anjir. Selalu ya. Kemarin juga sih itu gitu ya. Si Starting Sentinel juga langsung ke ending anjir. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa pengumuman harusnya minggu ini, mungkin nanti gue tambahin pengumuman itu. Ya lu yang urus lah ya. Oke, ya pokoknya sekalian ngasih tahu penutupan itu ya, penutupan berarti ini episode ini tayang, berarti giveaway-nya udah resmi ditutup ketika ini sudah tayang. Jadi Anda terlambat kalau yang mau ikutan giveaway. Lihatnya ke sana. Iya, Anda terlambat kalau yang mau ikutan giveaway, dan ya mungkin penarikannya nanti di episode berikutnya kita sekalian narik undian. Nunggu Salman lah ya. Ya nunggu Salman lah. Gitu. Ya sambil rekaman episode berikutnya lah, kita di awal-awal kita tarik dulu. Begitu. Jangan lupa like, subscribe di YouTube. Jangan lupa ada Instagram, ada Twitter, lihat @KTGHU. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Heri. Saya Willy. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.